Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan nih, usia melon kita udah masuk 2 bulan ya. Seharusnya nih udah gede banget, tapi ini masih kecil nih. Masya Allah nih kalau diperhatikan kayak terlambat memang. Terus pertumbuhan juga memang nggak begitu maksimal ya. Cuman dari awal memang kita udah memberitahukan bahwa dalam polybag yang sekecil ini kawan-kawan, kita ini memang harus memiliki rajin yang lebih lah istilahnya. Harus lebih rajin lagi, sebab medianya sangat mudah sekali untuk kering. Itu kendala yang utama tuh kawan-kawan. Medianya mudah sekali untuk kering, dia membutuhkan air yang banyak, kemudian juga nutrisinya kan cepat habis dengan media yang sangat sedikit. Nah, tapi ini masih tetap kita usahakan, kita upayakan, mudah-mudahan dia bisa matang ya, walaupun memang ukurannya nggak besar, jujur ukurannya nggak besar, tapi kalau matang dan minimal ada manisnya kalau misalkan kita makan kawan-kawan ya, insya Allah nih bakal kita terus pertahankan ya, karena inilah kawan-kawan enaknya sistem yang organik ataupun bisa dibilang semi organik ini. Jadi untuk pembiayaannya nggak begitu banyak karena itu asalnya dari kita sendiri ya kan. Padahal masih ada pertumbuhan ya. Cuman udah masuk 60 hari lebih, kayaknya 60 hari nih kawan-kawan. Terlihat terlambat tapi ya nggak apa-apa kawan-kawan nih. Ini kemungkinan saya sekarang akan mencoba menggantung buahnya. Maksudnya digantung buahnya nih. Karena tali yang utamanya udah lapuk kawan-kawan ya. Udah rentan untuk putus. Dan kemudian kita saat ini adalah membuang daun-daun yang di sebelah bawah. Ini terlihat juga jamur udah merajalela kawan-kawan. Jamur udah merajalela. Jadi kita potong nih daunnya satu persatu, mulai dari bawah sampai ke daerah buah ini. Mulai dari bawah sampai ke daerah buah. Jadi supaya nutrisinya fokus ke buah gitu kawan-kawan. Seperti ini contohnya. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Nah, jadi kita potong sampai di daerah buah ini kawan-kawan. Sebenarnya karena di perumahan gini nggak begitu mau terbuka sih, sebab apa namanya, jadi pertanyaan orang terus ya kan, buah apa nih bang? Nah, itu dia ya. Jadi kawan-kawan saya pangkas dulu bagian bawahnya sampai ke buah ini, sampai ke daerah buahnya. Jadi daunnya yang bawah ini saya buang. Terus nanti setelah itu saya akan lanjutkan dengan penggantungan buah. Padahal udah terlalu tinggi nih. Ini udah nguning malah. Udah tinggi. Nah, ini dia. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Saya akan kerjakan dulu kawan-kawan. Tuh. Usia 2 bulan ya. Oke.
Oke, baik kawan-kawan, di sini saya udah memangkas daunnya ya. Di awal nih maksudnya berdaun-daun di dekat buahnya ya kan. Kemudian udah terlihat terang juga. Dibilang terang itu karena buahnya udah kelihatan jelas ya kawan-kawan. Kemarin tersembunyi dengan daun, saking lebatnya daunnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai kelihatan, dan di sini kawan-kawan bisa melihat ya, memang pertumbuhan buahnya, saya perhatikan buahnya itu dilihat bahwa dia tidak bisa membesar secara maksimal kawan-kawan. Ya, maksud saya di sini juga bukan berarti memang jenis buahnya, tetapi memang perawatan kita ini yang kurang nih sama dia nih. Karena kita masih menggunakan polybag yang kecil seperti ini kawan-kawan, memang dapat dilihat ya bahwa dia cepat kering, nutrisinya cepat habis. Dan kendala yang utama memang di sini adalah air kawan-kawan. Ya, kendala utama, padahal kita tahu memang dari awal bahwa melon itu membutuhkan air yang cukup banyak. Nah, ini lihat nih. Kemudian dah membulat juga ya. Dan memang kalau dilihat bahwa pertumbuhannya ini enggak serentak ataupun bersamaan kelihatannya kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena memang di pertumbuhan melon itu sebagusnya memang di mata tunas yang ke-8 ya, 7 sampai ke 10. Tapi ini udah kebanyakan lewat dari matun yang ke-10. Bahkan ada yang di mata tunas di belasan tuh kawan-kawan. Makanya dia nggak bisa serentak ya, padahal nanamnya sama, umurnya sama, dengan perawatan yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Ini dilihat masih melonjong kan kawan-kawan, tapi sebagian udah membulat seperti itu. Nah, inilah dia kawan-kawan. Tapi jujur kawan-kawan, di sini mungkin saya tidak melanjutkan videonya ya sampai benar-benar matang atau masak semuanya, karena memang dapat dilihat ya pertumbuhan dari buahnya ini kan memang nggak begitu bagus seperti yang berada di pasar gitu kawan-kawan. Tetapi ini saya juga udah alhamdulillah sekali, sudah alhamdulillah sekali. Dan kemudian saya juga di sini saya bisa mendapatkan ilmu yang cukup banyak kawan-kawan, karena dari awal ini saya biasanya menanam hanya dalam skala sedikit ya, dan sedikit alhamdulillah masih terkontrol. Tetapi dengan jumlah yang sudah cukup banyak seperti ini kawan-kawan, sepertinya udah nggak begitu terkontrol lagi, dan kemudian tempatnya juga memang di saya nggak begitu memadai lagi, jadi hasilnya ternyata berbeda kawan-kawan ya. Jadi ini mungkin untuk melon video saya yang melon yang ini. Nanti insya Allah kalaupun ada di penanaman yang baru saya coba lagi. Dan kemudian insya Allah nanti saya karena udah merasakan hal seperti ini ya, seperti kata orang pintar itu apa, jangan hanya sekedar merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Artinya kita udah mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan ya, plus minusnya. Bagaimana kita menanam melon dalam polybag, kemudian bagaimana cara untuk penanganannya agar mendapatkan buah yang maksimal. Kalau buah seperti ini ya terlihat kawan-kawan ya seperti apa namanya markisa malah. Kalau orang nanya apa nih markisa gitu, masih ada buah-buahnya yang menyelip kawan-kawan, tapi tidak di mata tunas yang semestinya. Oke, demikian aja kawan-kawan yang saya sampaikan dari pohon melon yang saya tanam ini di tempat yang apa namanya polybag yang kecil, dan kemudian ditanam dengan rapat ya. Hasilnya seperti ini ya, mudah-mudahan tentunya kawan-kawan bisa menarik kesimpulan sedikit deh dari apa yang saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan tentu ada manfaat yang bisa diambil. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang masih tetap setia sama pengen nandur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, di 10 hari yang terakhir nih di Ramadan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa
mendapatkan kembali dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton dan terima kasih atas segala dukungannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.